Yo, salam cuan. Kembali lagi di channel Profit for Living. Jadi, di video kali ini kita akan membahas lagi tentang dua hal yang perlu diperhatikan saat trading aset kripto. Tujuannya supaya teman-teman ini nggak panik saat terjadi yang namanya market merah. Karena beberapa hari yang lalu sebelum saya bikin video ini market kripto tuh lagi dump lumayan ngedrop ya. Tapi sebenarnya nggak ngedrop banget sih, karena sebelumnya pernah terjadi dump yang lebih parah. Oke. Poin bahasan ini saya bahas untuk yang trading spot ya. Jadi bukan trading di market futures karena behaviornya beda. Nah, ini khusus saya bahas untuk trading spot. Sebelumnya saya ingin melakukan disclaimer dulu. Jadi saya bukan master kripto, juga bukan jagoan trading. Apa yang saya bagikan ini hanyalah berdasarkan opini dan knowledge yang sebelumnya saya pelajari dan saya alami. Karena baik itu kripto, saham, forex, bisnis apapun itu hanyalah langkah-langkah atau step-step yang saya lakukan untuk mencapai yang namanya profit for living. Oke. Nah, jadi gini guys, yang namanya market kripto, dan bukan hanya market kripto, tapi semua market finansial apapun, mau yang namanya saham, forex, komoditas, apapun itu, pasti nggak luput dari yang namanya market merah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini di screenshot aplikasi Binance saya. Nah, ini memang beberapa hari yang lalu itu marketnya lagi dump banget, jadi lagi memang merah rata-rata. Nah, ini buat kamu yang masih pemula pasti bakal ngerasa panik, ya nggak? Nah, apalagi nih kalau aset kripto yang kamu beli terus kamu tradingin nih, terus kemudian harganya anjlok, terus pas di portofolio kamu lihat itu merah merona. Nah, mungkin rasanya tuh biasanya tuh pasti pengen buru-buru di close trade aja, terus ditarik aja uangnya karena takut rugi. Ya mungkin yang kamu rasain itu perasaannya berdebar-debar, dak-dikduk, terus tiap menit liatin aplikasi trading. Nah, ini pasti ganggu banget nih buat kamu yang hari-harinya masih sambil kerja. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini salah satu portofolio saya di koin crypto ref sama XRP. Nah, ini kan merah banget gitu. Ya lumayan lah merahnya. Nah, buat teman-teman yang pas ngelihat ini turun lagi nih, bisa jadi dari -8 turun ke belasan. Nah, itu dak-dikduk nih. Nah, padahal tradingnya di spot, bukan di futures. Kalau di futures, iya mungkin dak-dikduk kalau tahanannya nggak kuat. Ya karena di trading spot ini kita tanpa margin dan tanpa leverage. Ini beda sama market future. Nah, kalau ini yang kamu alami dan kamu rasakan, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah, yang pertama, kamu perlu pahami prinsip untung rugi dalam spot trading. Ini penting banget. Saya udah ada bahas videonya di video yang lain. Itu prinsip untung rugi dalam spot trading. Itu dulu. Karena kalau prinsip itu udah pakem atau udah paham, ya kamu di posisi ini kayak begini, ya mudah-mudahan nggak akan ngerasa panik. Oke, ya meskipun panik itu ada, wajar dan manusiawi, tapi itu ya akan apa ya bahasanya ya, bisa membantu kamu lah. Oke, ini penting. Nah, kalau kamu sebelumnya udah pernah trading di forex atau di market futures, nah trading crypto ini di spot market ini memiliki potensi resikonya beda. Potensi profitnya beda, prinsip untung ruginya ini juga beda. Jadi ini beda banget lah. Ya, nggak banget sih, tapi ya pasti beda lah. Nah, kalau di market futures, ini kenapa yang bikin dak-dikduk biasanya adalah karena kita menggunakan leverage, juga menggunakan margin atau pinjaman dari broker atau dari exchange. Misalnya, saya ambil contoh kalau kita pakai margin ini 1:100. Artinya, modal trading yang kalau misalkan kita pakai modal 1000, ini setara dengan modal 100.000. Artinya, nah, kalau market mengalami kenaikan $1, itu setara dengan profit $100. Enak dong. Jadi, market itu cuma kamu entry di harga 100, naik harganya jadi 101 misalkan, ya itu kamu kayak profit $100. Emang bener enak, tapi jangan lupa kalau marketnya mengalami penurunan, itu setara dengan mengalami kerugian $100. Kalau penurunannya $1. Kalau penurunannya $10 gimana? Wait, sorry. Ini kok ada klik-kliknya ya. Nah, kalau penurunannya $10 gimana? Itu artinya akan menggerus semua modal kamu yang 1000 tadi. Dan itu yang kita sebut dengan istilah namanya margin call dalam future market. Jadi modal kita ini terlikuidasi kalau saya sebutnya, atau modal kita ini ya habis. Kurang lebih seperti itu. Nah,
uh, ini bisa dibilang resiko ini nih kecil banget terjadi di yang namanya market futures. Jadi kalaupun memang harganya nyungsep parah dan nggak balik-balik lagi, ya kita nggak akan kehilangan semua modal kita. Ya prinsipnya sebenarnya kita tahu kapan keluar masuk market sih, kurang lebih kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kalau kita ngomongin market future, nanti teman-teman bisa baca artikelnya juga, link artikelnya saya taruh di bawah. Nah, teman-teman juga bisa lihat di link artikel itu ada video ini nih. Nah, ini yang tadi saya bilang prinsip untung rugi dalam market trading spot. Dalam trading di spot market. Oke. Ini hal pertama yang perlu kamu perhatikan. Oke. Terus kita masuk di hal kedua. Nah, di hal kedua itu kamu perlu kenali aset kripto yang kamu pilih. Nah, ini cukup menantang sih. Apalagi buat kamu yang baru kenalan dengan yang namanya aset kripto. Tapi sebenarnya ini nggak rumit-rumit banget kalau kamu mau sedikit mempelajari. Nah, ini untuk bikin kamu lebih mudah dalam memahaminya, mungkin analogi simpelnya ini bisa analogi simpel ini bisa saya pakai untuk kamu lebih mengenal yang namanya aset kripto. Contoh misalkan, kalau buat kamu itu mungkin analogi yang paling gampang gini. Dalam bisnis konvensional, misalkan ya ini seperti ini nih yang Anda bisa baca di sini, nggak akan saya sebutkan. Oke, Unile bintang tel bintang perbankan dan sebagainya. Ketika ingin melakukan yang namanya fundraising atau pendanaan, umumnya mereka akan melakukan yang namanya penerbitan saham. Oke. Namun dalam bisnis digital, khususnya bisnis dengan proyek-proyek berbasis blockchain, nah ketika kita ingin melakukan fundraising atau pendanaan, maka yang akan kita terbitkan adalah token atau koin. Nah, ini yang akan kita lakukan. Jadi sebenarnya ini mirip. Nah, token atau koin inilah yang diperdagangkan dalam bursa market kripto. Salah satu yang saya gunakan adalah Binance. Kalau teman-teman belum punya Binance atau belum punya toko kripto, teman-teman bisa buat dengan link di bawah. Oke. Nah, sebenarnya meskipun nggak sesederhana itu dan berbeda dengan saham, tapi analoginya kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan masuk ya di kamu. Nah, jadi gambarannya gini, dengan membeli atau menjadi pemegang token atau koin kripto, ya ini istilahnya ini hodler, bukan holder. Karena hodler ini ya ada ini istilah buat kita yang megang token atau koin kripto. Nah, ini bisa dikatakan dengan kita memegang token atau koin ini, kita ini ikut mendukung proyek tersebut dan mendapatkan untung dari kenaikan harga token atau koin bila proyeknya berkembang. Oke. Untuk itu nih ada 4 poin simple yang bisa kita lakukan untuk mengenal sebuah koin. Yang pertama, tim dari project di token atau koin tersebut. Nah, apakah project kripto ini dikembangkan oleh orang-orang dan tim yang berbakat dan memiliki pengalaman dalam bidang teknologi, atau hanya orang random yang lagi iseng-iseng karena putus asa nggak punya kerjaan. Jadi nggak ada visinya nih, ini mau ngapain sih projectnya, timnya ini juga nggak punya visi, sama-sama mau ngapain. Yang kedua, nah ini dari aspek teknologi. Nah, dari aspek teknologinya kita juga bisa pelajari dan juga bisa lihat apakah teknologi yang dimiliki atau diusung oleh koin ini menarik, menyelesaikan suatu masalah baru, atau hanya sekedar token-token atau koin-koin micin dengan teknologi murahan yang hanya sekedar copy paste koin yang lain atau teknologi yang lain, terus kemudian mereka melakukan fundraising atau ngumpulin duit. Oke. Yang ketiga, dari aspek komunitas. Apakah koin atau token ini punya penggemar, punya fan? Oke. Kayak AC Milan itu kan mereka juga nerbitin koin tuh namanya token ACM. Nah, apakah itu kan koinnya tuh komunitas penggemar. Ada juga token Shiba. Nah, itu juga penggemarnya juga banyak banget, namanya Shiba Army. Ada juga Doge Army, kurang lebih kayak gitu. Jadi selain penggemar, ada nggak nih komunitas developer yang kuat serta memberikan dukungan untuk pengembangan project dari token atau koin ini. Nah, itu dari aspek komunitas. Terus dari nilai fungsional. Seperti apa sih nilai manfaat dan fungsional project dari koin ini dalam kehidupan nyata? Kalau apakah ini benar-benar berguna dan memberikan manfaat bagi dunia atau hanya sekedar lelucon? Nah, itu penting. Jadi kalau buat saya biasanya yang saya nilai itu aspek yang paling bawah ini dulu, terus saya naik ke atas. Nah, kalau koin yang kamu pilih bisa menjawab keempat pertanyaan di atas dengan baik, maka kamu nggak perlu terlalu khawatir saat harga koin tersebut mengalami penurunan atau koreksi. Karena meskipun resikonya tetap ada, oke, tapi kamu bisa sedikit lebih tenang karena yang perlu kita lakukan hanya yang pertama, kita menunggu market kembali ke atas, atau
kita melakukan pembelian lagi di harga bawah dan memperkecil harga rata-rata koin yang kita miliki. Oke, tujuannya supaya memperkecil nilai kerugian dan bahkan kita bisa mendapatkan sedikit keuntungan ketika kita menjualnya karena jumlah kuantitas koin yang lebih banyak dan kita bisa beli di harga diskon. Oke, nah teman-teman bisa pelajari tekniknya itu tadi, beli ke bawah atau teknik untuk memperkecil kerugian tadi dalam video ini. Nanti linknya saya sertakan, link artikel ini di dalam deskripsi video ini. Nah, semoga di video kali ini bisa membantu teman-teman supaya nggak terlalu panik, oke, ketika mengalami yang namanya market merah. See you dan thank you. Cheers!